saat ia masuk ke dalam kamar inilah guys, ia pun sangat terkejut karena ia melihat ada darah yang berceceran di lantai dan disusul dengan suara raungan Patrick. Halo guys, kembali lagi bersama aku Elpida di channel Cerita Elpida. Nah guys, di video kali ini aku akan bahas tentang alur cerita film yang bertemakan zombie. Nah, film ini berjudul Black Summer. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh John Siams dan Karl Schiffer. Nah, film ini merupakan film series Netflix season 1 yang memiliki 8 episode guys. Dan untuk alur cerita film kali ini, aku akan bahas 2 episode sekaligus ya guys. Nah, penasaran gak tuh gimana alur cerita filmnya? Yuk tonton video ini sampai habis ya, khususnya bagi kalian pecinta film zombie. Oke guys, jadi scene pertama menunjukkan kompleks perumahan yang sangat sepi. Lalu ada seorang wanita yang bernama Rose dan suaminya yang bernama Patrick serta anaknya yang bernama Anna guys. Mereka pun menunggu suasana sekitar aman terlebih dahulu. Lalu mereka meninggalkan rumahnya itu. Nah, mereka ini berlari ke arah pasukan tentara yang akan membawa mereka ke stadion untuk berlindung dari wabah ini. Tapi guys, pada saat pengecekan oleh para tentara nih, si Patrick ini ketahuan memiliki luka di perutnya. Nah, mengetahui hal itu, mereka pun segera pergi untuk meninggalkan Patrick yang sedang terluka dan juga meninggalkan Rose yang tidak mau ninggalin Patrick sendirian di situ guys. Tapi si pasukan tentara ini juga membawa Anna ke stadion untuk mendapatkan perlindungan. Setelah itu, Rose dan Patrick mendengar ada suara pesawat dengan beberapa tembakan. Nah, mereka pun langsung berlari dan berlindung di sebuah rumah dong. Tapi pas udah sampai di dalam rumah itu, Patrick ini ngerasa badannya lemah banget akibat luka yang berada di perutnya guys. Ia pun menyuruh Rose untuk meninggalkannya saja. Tapi Rose ini gak mau guys, dan ia terus meyakinkan Patrick untuk bisa menjemput anaknya bersama-sama. Dan akhirnya Patrick pun mau guys. Setelah itu, Rose pergi ke dapur yang ada di rumah itu. Ia berniat mengambilkan Patrick minuman guys, tapi tiba-tiba ia mendengar ada suara gaduh. Nah, Rose yang mendengar itu sangat khawatir dong. Ia pun langsung menghampiri suaminya. Nah, di saat ia masuk ke dalam kamar inilah guys, ia pun sangat terkejut karena ia melihat ada darah yang berceceran di lantai dan disusul dengan suara raungan Patrick. Patrick ini berusaha untuk menyerang Rose karena ia sudah berubah menjadi zombie. Mengetahui hal itu, Rose pun berusaha sembunyi dari Patrick guys. Dan di saat situasi dirasa cukup aman, ia pun segera berlari keluar dari rumah itu guys. Tapi Patrick ini terus mengejar Rose dong. Hingga sampailah ia di jalan buntu dan di situ terdapat pagar kawat. Lalu Rose ini berusaha untuk kabur dengan cara menaiki pagar itu guys. Tapi Patrick ini masih terus berusaha untuk meraihnya dari pagar itu. Tiba-tiba ada seorang pria dengan seragam tentara yang berusaha untuk menyelamatkan Rose dari serangan Patrick ini guys. Akhirnya zombie Patrick berhasil dilumpuhkan dan Rose pun selamat guys. Nah, Rose ini meminta kepada Julius agar membantunya bertemu dengan anaknya di stadion tempat pengungsian guys. Tapi yang tidak Rose ketahui, ternyata Julius ini bukanlah seorang tentara, melainkan adalah seorang kriminal guys. Nah, sebelum Julius ini memakai pakaian tentara, ia pun sempat ditahan oleh pasukan tentara guys. Tapi saat pasukan tentara itu lengah, ia pun segera melumpuhkan mereka guys. Lalu ia pun memakai seragamnya dan membawa senjata dari tentara itu. Nah, hal itulah yang menjadikan dia seolah-olah adalah seorang tentara. Di scene selanjutnya memperlihatkan ada seorang pria yang bernama Ryan yang melihat ada seorang wanita yang sedang terkapar di jalan. Melihat hal itu, Ryan pun mendekat dan mencoba untuk menolongnya dong. Tapi tiba-tiba ia ditarik oleh seorang wanita yang bernama San untuk segera pergi dari situ, mengingat kota itu sudah tidak aman lagi guys. Di tempat lain terlihat ada seorang wanita parubaya yang bernama Barbara sedang mengendarai mobil guys. Ia berhentikan mobilnya ketika ada seorang pria yang mengetuk-ketuk pintu mobilnya guys. Nah, pria ini mohon kepada Barbara untuk diberikannya tumpangan karena tujuan mereka tuh sama, yaitu di stadion tempat pengungsian. Akhirnya sama Barbara ini dibolehin masuk dong. Tapi guys, ternyata pria ini tuh jahat. Ia mengancam Barbara dan menyuruhnya untuk segera turun dari mobilnya sendiri. Tapi guys, saat Barbara sudah turun dari mobilnya itu, tiba-tiba ada seorang pria bernama William yang menyerang pria yang sudah merampas mobil Barbara itu guys.
Nah, di tengah-tengah perkelahian antara kedua pria itu, Barbara memilih untuk segera masuk lagi ke dalam mobilnya. Di scene selanjutnya, terlihat seorang wanita yang terkapar di jalan tadi yang hampir ditolong oleh Ryan berubah menjadi zombie, guys. Ia tak segan menyerang orang-orang yang berada di sekitarnya. Scene selanjutnya memperlihatkan di perbatasan kota terdapat pos pemeriksaan. Nah, di situ dijaga ketat oleh para pasukan tentara agar para warga gak bisa melewati batas itu karena wilayah sudah disterilkan katanya. Di situ terlihat Rose, Julius, Sun, dan juga Ryan memaksa para tentara untuk membiarkan mereka masuk ke dalam wilayah itu. Tapi gak dibolehin dong oleh pasukan tentara itu dengan alasan proses evakuasi sudah selesai. Tapi saking banyaknya para warga yang berusaha untuk masuk ke dalam wilayah itu, para tentara pun kewalahan, guys. Dan akhirnya mereka berhasil membuka pintu gerbang perbatasan itu. Di sana terlihat Sun yang berlari terlebih dahulu, guys. Ia berhasil masuk ke dalam sebuah mobil, yaitu mobilnya Barbara. Sementara itu, Rose dan Julius mengajak Ryan dan juga Les agar bergabung dengan mereka untuk mencari perlindungan, guys. Lalu scene beralih ke dalam mobil Barbara. Di situ terlihat Sun, William, dan Barbara sedang menuju ke stadion untuk mencari perlindungan. Dengan berbekal sebuah peta, mereka pun menuju ke sana, guys. Untung saja, Sun ini sedikit memahami tentang peta dan jadilah ia pemandu jalan. Situasi kota pun sangat sunyi dan berantakan, guys. Lalu tiba-tiba mereka ada sebuah mobil hitam yang mengikuti mobil mereka di simpang jalan. Mereka curiga nih kalau mobil hitam itu mau minta bensin kepada mobil yang mereka tumpangi. Mereka pun sangat panik dong dan melajukan mobil mereka keluar dari lajur peta dan juga membawa mobil itu ke jalan pemukiman untuk menghindari pantauan dari mobil hitam itu, guys. Tapi guys, di sana mereka malah bertemu dengan orang-orang yang melempari mobil mereka dengan batu, guys. Dan akhirnya mereka bisa melalui itu semua. Tapi tiba-tiba William ngerasa nih kalau ada sesuatu yang nyangkut di mobil mereka. Nah, sama Sun dicek keluar dong. Dan benar saja, ada sebuah sepeda kecil yang menyangkut di bagian bumper mobil. Sun pun mencoba untuk melepaskan sepeda itu dong. Tapi tiba-tiba dari kejauhan ada zombie yang berlari berusaha untuk mendekati Sun, guys. Nah, Barbara yang melihat hal itu meneriaki Sun agar segera masuk ke dalam mobil. Akhirnya Sun pun berhasil melepaskan sepeda itu dan langsung masuk ke dalam mobil lagi. Tapi sebelum mereka melajukan mobil mereka, tiba-tiba zombie itu berhasil naik ke atas mobil mereka, guys. William berusaha untuk membuat zombie itu turun. Tapi ia kewalahan dong karena zombie itu berusaha untuk menyerangnya. Tapi nasib baik, guys. Sun menemukan sebuah kapak di dalam mobil itu. Lalu ia membantu William untuk menyerang zombie itu dengan menggunakan kapaknya. Dan akhirnya zombie itu berhasil dilumpuhkannya. Di scene selanjutnya terlihat Rose, Julius, Ryan, dan juga Lance berjalan kaki untuk menuju ke stadion. Di situ mereka melihat ada dua orang yang diserang oleh zombie, guys. Nah, Rose ini mempercayakan kepada Julius karena Julius ini adalah seorang tentara, pikirnya. Ia pun membicarakan tentang bantuan tentara lain kepada Julius. Karena Julius ini adalah seorang tentara gadungan, ia mengatakan kepada Rose bahwa semua tentara sudah habis, guys. Lalu Julius mengalihkan pembicaraan Rose ini, guys. Ia mengatakan bahwa mereka harus segera mencari perlindungan dan pasukan bersenjata untuk membekali mereka. Scene selanjutnya menunjukkan Sun, William, dan juga Barbara melakukan perjalanan ke stadion kembali dengan berbekal peta yang mereka miliki. Tapi guys, tiba-tiba mobil hitam itu sudah berada di belakang mobil mereka. Nah, melihat hal itu, mereka pun segera melajukan mobil mereka untuk menghindari mobil hitam itu dong. Tapi guys, mobil hitam itu terus mengikuti dan menyerang mobil mereka. Mereka pun sangat panik. Sampai akhirnya mereka melihat ada sebuah lintasan kecil dan mencoba untuk bersembunyi dari kejaran mobil hitam itu, guys. William dan Sun segera keluar dari mobil dan berlari ke sebuah tempat untuk menghindari para zombie. Nah, William ini nggak tega dong. Ia biarkan orang-orang dari mobil hitam itu masuk ke ruangan itu bersama mereka, guys, untuk menghindari para zombie karena teman mereka sudah ada yang tewas juga.
dan episode 1 dan 2 pun berakhir. Oke guys, sekian dulu video alur film kali ini, dan untuk episode selanjutnya akan aku up di minggu depan ya. Dan bagi kalian yang penasaran dengan alur cerita film episode selanjutnya, bisa klik tombol subscribe ya, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke guys, see you on next video, bye bye.